Halo semuanya, selamat datang di channel Novel Studio 77. Kali ini, kita akan membahas chapter 24 dari novel Soul Land 2. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Jadi, langsung saja kita mulai cerita menegangkan dari Soul Land 2, chapter 24. Selamat menikmati. Wang Dong tertawa. Apakah kamu seorang masokis? Benar, mari kita berkultivasi untuk sementara waktu di sini. Begitu Nona Yo kembali dan melihat bahwa kami berkultivasi saat dia pergi, dia pasti akan berpikir bahwa kami sangat pekerja keras. Aku yakin suasana hatinya akan membaik juga. Huo Yuhao memukul kepalanya dan berkata, kamu ahli dalam melakukan hal-hal licik ini. Sampah, kaulah yang melakukan hal-hal licik. Kami mendapat pertandingan di sore hari, dan kami agak terkuras dari pertandingan sebelumnya, jadi apa yang salah dengan pemulihan sesegera mungkin? Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Cepatlah. Ketika dia berbicara, dia melepas sepatu dan duduk di sofa dalam posisi bersila. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao selalu berkultivasi setiap kali dia memiliki waktu luang, jadi tentu saja, dia tidak akan menolak. Dia mencerminkan posisi Wang Dong dan meletakkan telapak tangannya pada telapak tangan Wang Dong. Kemudian, mereka secara bersamaan menyebarkan kekuatan jiwa mereka. Ketika kekuatan jiwa mereka bersirkulasi dan bergabung satu sama lain, rasanya agak berbeda dari kultivasi kemarin. Kekuatan jiwa mereka tampaknya menjadi lebih intim, dan kecepatan kultivasi mereka selama tahap awal fusi jelas jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Kekuatan Haodong sudah muncul begitu mereka menyentuh. Seperti yang mereka kehendaki, Haodong Power beredar di sepanjang jalur kultivasi mereka pada kecepatan yang setidaknya 10% lebih cepat dari kemarin. Ketika mereka mulai berkultivasi, mereka menutup mata. Karena itu, mereka tidak memperhatikan bahwa 3 lampu biru, ungu, dan emas perlahan-lahan muncul dari telapak tangan mereka. Ketiga cahaya ini berputar di sekitar lengan mereka dan mulai melayang di sekitar tubuh mereka, dan secara bertahap, lapisan warna muncul di tubuh mereka. Awalnya, mereka hanya berencana memulihkan kekuatan jiwa mereka. Namun, mereka dengan cepat memasuki kondisi meditasi setelah kultivasi mereka dimulai, mengakibatkan mereka kehilangan semua kesadaran dunia. Tidak lama setelah mereka mulai berkultivasi, Yoi kembali dengan orang lain di belakangnya. Jika mereka berdua sudah bangun, mereka pasti akan heran. Ini karena orang yang dibawa Yoi adalah pengawas mereka selama turnamen round robin, Guru Wang Yan. Yoi kaget dengan penampilan keduanya saat mereka berkultivasi, sementara Wang Yan benar-benar heran. Setelah itu, mereka berdua secara tak terduga saling memberi sinyal untuk tetap diam. Pandangan bertanya muncul di mata Yoi, tapi Wang Yan hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia diam-diam berjalan menuju tubuh mereka dan berjongkok, mengamati kondisi mereka. Selain itu, ia mulai memperhatikan dengan hati-hati undulasi kekuatan jiwa yang mereka hasilkan saat mereka berkultivasi. Saat dia terus memperhatikan mereka, keheranan di wajah Wang Yan meningkat. Dia secara tidak sadar mulai menggosok tangannya. Yoi dan Wang Yan sudah saling kenal untuk sementara waktu, dia tahu bahwa tindakan suaminya ini menandakan kegugupan dan kegembiraannya. Apalagi dia sendiri seorang guru. Karena itu, dia juga bisa merasakan betapa tidak biasa kondisi Huo Yuhao dan Wang Dong saat ini. Paling tidak, dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dua tuan jiwa secara tak terduga berkultivasi bersama, dan tidak hanya kekuatan jiwa mereka tidak saling mengganggu, mereka bahkan menyatu bersama. Mereka bisa melihat seberapa cepat mereka berkultivasi dari peredaran 3 lampu, dan tahu bahwa bahkan tetua jiwa 3 cincin tidak akan bisa berkultivasi secepat mereka. Setelah menyelesaikan 36 siklus kultivasi, Huo Yuhao dan Wang Dong berhenti. Keduanya berhasil sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwa yang mereka telah kehilangan selama pertandingan sebelumnya, dan mereka bahkan berhasil meningkatkan level kultivasi mereka selangkah demi selangkah. Keduanya secara bersamaan menghela nafas, perlahan-lahan menarik kembali kekuatan jiwa masing-masing. Ini kemudian menyebabkan 3 lampu berputar di sekitar tubuh mereka perlahan menghilang. Saat mereka membuka mata, keduanya merasa agak segar. Kecepatan kultivasi mereka saat ini terlalu memuaskan. Namun, mereka dengan cepat dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Guru Yo, Guru Wang. Yang mengejutkan, Huo Yuhao melihat Yoi dan Wang Yan duduk di kursi tidak jauh dari sofa, berkonsentrasi penuh pada mereka. Wang Dong juga tercengang. Baru kemudian keduanya ingat bahwa mereka masih di kantor Yoi. Huo Yuhao berbicara dengan suara yang sedikit malu. Guru Yo,
Kami ingin memulihkan beberapa kekuatan jiwa kami dan bersiap untuk pertandingan sore. Itu sebabnya kami. Yoi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu penjelasan. Menjadi pekerja keras selalu merupakan hal yang baik. Orang ini adalah Guru Wang Yan, seorang guru yang sangat baik dari faksi teoretis akademi. Dia bahkan satu peringkat lebih tinggi dari aku sebagai guru. Dia sangat terpelajar dalam hal keterampilan fusi jiwa bela diri. Wang Yan tersenyum sedikit dan berkata, aku tidak berpikir aku perlu memperkenalkan diri. Kami pernah bertemu sebelumnya. Aku adalah pengawas mereka selama turnamen round robin. Saat ini dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa, tetapi untuk apakah dia benar-benar tenang di dalam, hanya dia sendiri yang tahu jawabannya. Guru Wang. Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan membungkuk padanya dengan hormat. Wang Yan mengangguk dan berkata, aku telah mengamati kultivasi kamu dengan cermat. Pada awalnya, aku tidak percaya apa yang dikatakan Yoi kepada aku, tetapi sekarang, aku menyadari bahwa aku tidak berpengalaman. Sekarang, aku bisa bersaksi kepada Yoi dengan kepastian 100% bahwa kalian berdua telah menyelesaikan fusi jiwa bela diri, dan bahwa kamu memiliki keterampilan fusi. Yoi menatapnya dengan ekspresi agak heran di wajahnya, tapi dia tidak memotongnya. Wang Yan melanjutkan. Kekuatan jiwamu sebenarnya sangat kompatibel sehingga mereka bahkan tidak saling bertentangan ketika mereka bergabung bersama. Selain itu, fusi bahkan membantu kultivasi kamu. Ini belum pernah terlihat dalam catatan 10.000 tahun Akademi Shrek. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, yaitu, jiwa bela diri kamu sangat kompatibel, mencapai tingkat kompatibilitas 100% sempurna. Hanya kejadian legendaris ini yang bisa membuat kekuatan jiwa kamu melebur dengan sempurna tanpa perbedaan apapun, dan memungkinkan kamu untuk berbagi kecepatan kultivasi kamu. Selamat. Aku bahkan bisa meramalkan bahwa kalian berdua pasti akan menjadi terpilih Akademi Shrek kita di masa depan. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi Wang Yan saat dia mendengarkan kata-katanya. Dia telah mendengar kata-kata, kompatibilitas sempurna, dari Skydream Iceworm, tetapi Wang Yan dapat menyimpulkan ini hanya dengan mengamati kultivasi mereka, meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya. Tidak heran dia adalah perwakilan dari faksi teoretis akademi. Dengan bingung, Wang Dong bertanya, Guru Wang, karena itu masalahnya, mengapa keterampilan fusi kita gagal hari ini? Huo Yuhao dan aku mencobanya sebelumnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Wang Yan terkekeh. Apakah kamu berpikir bahwa keterampilan fusi adalah keterampilan jiwa biasa? Bagaimana aktivasi keterampilan fusi bisa begitu sederhana? Jiwa dan energi bela diri kamu harus dalam kondisi puncaknya untuk mengaktifkan keterampilan fusi. Ini adalah pertama kalinya aku melihat dua orang dengan tingkat kompatibilitas sempurna, tetapi menurut pengalaman aku, ada periode istirahat yang tetap untuk aktivasi keterampilan fusi jiwa bela diri. Selain itu, kamu tidak akan dapat mengaktifkannya selama periode waktu ini. Periode ini biasanya berlangsung selama 7 hari, tetapi itu akan secara bertahap berkurang seiring dengan meningkatnya budidaya kamu. Ini akan terjadi sampai kamu benar-benar menguasai keterampilan fusi kamu. Huo Yuhao bertanya, Guru Wang, kapan kita bisa bebas menggunakan keterampilan fusi kita? Wang Yan menjawab, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kamu harus mencapai peringkat 70 setidaknya untuk dapat menggunakannya secara bebas, karena kamu telah memperoleh tubuh sejati jiwa-jiwa saat itu. Ini biasanya terjadi pada setiap guru jiwa. Namun, sangat mungkin bahwa kamu berdua memiliki tingkat kompatibilitas yang sempurna. Jadi, aku sarankan agar kamu mencoba menggunakan keterampilan fusi kamu setiap hari dari sekarang, terus hingga berhasil. Kami kemudian dapat mengkonfirmasi periode istirahat dari keterampilan fusi kamu. Setelah kamu mengonfirmasi panjangnya periode istirahat ini, datang temui aku dan biarkan aku melihat apa keahlian fusi kamu. Aku sangat ingin tahu apa itu. Dengan penjelasan Wang Yan, Huo Yuhao dan Wang Dong sekarang jauh lebih berpengetahuan tentang keterampilan fusi. Yoi bertanya, Guru Wang, karena mereka telah mencapai tingkat kompatibilitas sempurna untuk fusi jiwa bela diri mereka, apa manfaat lain yang diberikannya selain membantu mereka dalam kultivasi mereka? Wang Yan terkekeh. Guru Yo, seorang pria yang tidak pernah puas seperti ular yang mencoba menelan seekor gajah. Kamu sudah mengambil dua harta. Dengan membiarkan mereka saling membantu selama budidaya dapat menggandakan kecepatan kultivasi mereka. Kamu mungkin tidak dapat melihat apapun sekarang, tetapi berikan beberapa tahun. Aku dapat menjamin bahwa dalam waktu 3 tahun, sama sekali tidak ada rekan mereka yang dapat bersaing dengan tingkat kultivasi mereka. Namun, kamu berhak mengajukan pertanyaan ini.
Ada perbedaan lain antara keterampilan fusi yang sangat cocok dan keterampilan fusi biasa, dan itulah kekuatan mereka. Aku cukup yakin kamu tahu apa yang aku maksud. Menurut aturan normal fusi jiwa bela diri, semakin tinggi tingkat kompatibilitas, semakin kuat keterampilan fusi. Namun, kami belum pernah melihat perpaduan sempurna sebelumnya. Oleh karena itu, aku ingin secara pribadi melihat seberapa kuat keterampilan fusi mereka, dan apa efeknya. Yoi mengangguk dan berkata, terima kasih atas bantuan kamu. Guru Wang, akankah kita melaporkan masalah ini bersama-sama? Wang Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak dibutuhkan. Kamu dapat melaporkannya sendiri. Kamu seharusnya sudah dipromosikan menjadi guru berpangkat tinggi. Selanjutnya, kaulah yang menemukan dua orang ini. Aku tidak bisa mencuri kemuliaan kamu. Yoi tersenyum dan mengangguk padanya. Wang Yan berdiri dan berkata, kalian anak kecil harus bekerja keras. Masuk ke 32 besar dalam turnamen knockout. Kamu harus bekerja lebih keras lagi setelah kamu masuk ke 8 teratas. Akademi akan memiliki beberapa atasan mengawasi kamu bertarung. Selain itu, bahkan kami para guru berpikir bahwa hadiah juara cukup bagus, sehingga kamu tidak dapat melewatkannya. Jika kamu memiliki masalah, kamu dapat menemukan aku. Kantor aku ada di lantai 4. Guru Yo, aku akan pergi sekarang. Yoi berjalan Wang Yan sampai ke pintu kantor. Sebelum pergi, Wang Yan menatap Huo Yuhao dan Wang Dong dalam-dalam. Yoi tidak memasuki ruangan lagi. Sebagai gantinya, dia memberi isyarat kepada dua yang masih di kantor. Ayo pergi, kamu harus makan siang. Aku akan mentraktir kamu makan siang hari ini. Meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakannya, mengambil inisiatif untuk memperlakukan mereka makan siang menandakan bahwa dia meminta maaf kepada Huo Yuhao dan Wang Dong karena menyalahkan mereka. Keduanya merasa bahwa itu agak tidak masuk akal, tetapi mereka dengan cepat sadar dan dengan bersemangat dibebankan ke kantin dengan Yoi di belakangnya. Yoi sebenarnya adalah orang yang cukup dermawan, dia tiba-tiba memperlakukan mereka untuk semua hidangan peringkat atas kantin. Hidangan peringkat atas kantin sangat mahal, dan ada hidangan baru yang harganya berbeda setiap hari. Namun, harga mereka selalu dalam koin jiwa emas. Ada dua hidangan peringkat teratas hari ini, dan Yoi memesan masing-masing dua, menyebabkan total tagihan melebihi 60 koin jiwa emas. Guru Yo, kamu menghabiskan terlalu banyak untuk kami. Huo Yuhao merasa agak buruk. Bahkan setelah semua waktu dia habiskan untuk menjual ikan bakar, dia bahkan belum mendapatkan total 60 koin jiwa emas. Yoi berkata, cepat, makanlah selagi panas. Jangan berpikir bahwa akademi menjual hidangan berperingkat atas ini demi mendapat untung. Pada kenyataannya, hidangan peringkat teratas adalah satu-satunya hidangan di kantin yang menyebabkan akademi menderita kerugian. Kenapa? Huo Yuhao dan Wang Dong bertanya pada saat yang bersamaan. Yoi tersenyum dengan acuh tak acuh. Itu secara alami demi tubuh para siswa. Apakah kalian berdua mengenali piring-piring ini? Dia menunjuk ke piring di depannya. Kedua hidangan ini memiliki aroma yang kuat. Yang satu tampak seperti sup, sedangkan yang lainnya adalah sup. Sup itu terbuat dari daging tanpa lemak dan tendon. Rebusan itu sendiri kuat dan tebal, sedangkan dagingnya segar dan lembut saat disentuh. Bahkan tendon telah dimasak sedemikian rupa sehingga memiliki tekstur lembut dan agar-agar. Hanya dengan menatap hidangan akan membuat nafsu makan seseorang meningkat. Di sisi lain, sup itu berwarna emas muda, dan tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya ada sup. Namun, aromanya menyerang hidung seseorang, sedemikian rupa sehingga baunya lebih kaya dari semur. Bahkan ada aroma samar tanaman obat yang tersembunyi di dalam sup. Tidak diragukan lagi, Huo Yuhao tidak dapat memberitahu nama-nama hidangan ini. Namun, Wang Dong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Guru Yo, semur ini tampaknya terbuat dari daging buaya Devil's Chale? Tapi aku tidak bisa tahu dari apa sup itu dibuat. Yoi mengangguk dan berkata, kamu layak disebut anak dari keluarga bangsawan. Kamu benar. Daging rebusan ini berasal dari Devil's Chale alligator, yang merupakan binatang jiwa amfibi yang sangat kuat. Mengonsumsi dagingnya adalah bantuan besar bagi kita para penguasa jiwa, karena dapat meningkatkan fisik kita dan meningkatkan ketangguhan meridian kita. Itu hal yang baik yang sangat langka. Hanya saja, daging aligator Devil's Chale sekeras baja. Dengan demikian, dibutuhkan koki yang sangat hebat untuk dapat memperbaikinya menjadi sesuatu yang lembut ini. Jadi izinkan aku memberitahu kamu ini, Akademi Shrek kami tidak hanya memiliki guru-guru terbaik di benua ini, kami juga memiliki koki terbaik. Aligator Devil's Chale dewasa-dewasa berada di peringkat paling tidak selama 10.000 tahun, jadi apakah kamu masih berpikir bahwa hidangan ini mahal?
Adapun sup ini dibuat dengan merebus binatang buas jiwa untuk waktu yang lama dan memiliki efek memelihara organ internal seseorang. Ini dapat membuat organ internal kita lebih stabil, yang dapat menguntungkan kultivasi kita. Aku sudah mengatakan ini di masa lalu, tetapi kami memiliki 3 siswa tahun ini yang telah mencapai peringkat tetua jiwa. Memang benar mereka berbakat dan pekerja keras, tetapi mereka juga anak-anak yang berasal dari klan besar. Sejak masa muda mereka telah menerima bantuan makanan, minuman, dan obat-obatan terbaik, itulah sebabnya mereka dapat memperoleh kultivasi seperti mereka di usia muda. Wang Dong juga bisa menerima perawatan seperti ini sebelum datang ke akademi, tetapi mengapa kamu belum mendapatkan cincin ketiga? Menurut aku, kemungkinan besar karena kemalasan kamu atau kondisi khusus di tubuh kamu. Selain itu, jika aku tidak salah mengingatnya, kamu baru menginjak usia 11. Wang Dong mengangguk, Guru Yo, aku pasti akan mendapatkan cincin ketiga sebelum berusia 12. Yoi berkata, oke, kalian berdua harus cepat mulai makan. Setelah selesai, kembali dan istirahat sebentar. Pertandingan sore akan segera dimulai. Aku akan melaporkan masalah ini ke atasan. Jika kamu dipilih sebagai murid inti dari halaman luar, akademi akan memberikan kamu hidangan masakan peringkat teratas ini secara gratis. Aku cukup yakin kamu bisa membayangkan betapa ini akan menguntungkan kultivasi kamu. Namun, memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri tidak berarti bahwa kamu pasti akan dipilih sebagai murid inti. Ingat, Akademi Shrek kami tidak memiliki kekurangan para genius. Peringkat terakhir kamu di turnamen knockout akan sangat memengaruhi peluang kamu untuk memasuki lingkaran murid inti. Sebenarnya, aku berhasil lulus dari halaman luar selama waktu aku, tetapi aku tidak bisa menjadi murid inti, apalagi memperoleh kualifikasi untuk memasuki halaman dalam. Tetapi bagi kamu berdua, menjadi murid inti adalah langkah penting yang akan membantu kamu memasuki halaman dalam. Dari semua murid inti yang pernah berada di Akademi Shrek, lebih dari setengah dari mereka berhasil melewati penilaian halaman dalam. Selain itu, menjadi murid inti menandakan bahwa kamu akan menerima lebih banyak bantuan dari para guru akademi. Apakah kamu mengerti? Ya. Keduanya menjawab bersama. Kemudian, mereka langsung membelah diri sendiri dengan konyol. Huo Yuhao dan Wang Dong segera mengakui pujian Yoi terhadap Koki Academy. Huo Yuhao masih agak lebih baik, dia belum pernah mencoba jenis-jenis bahan makanan tingkat tinggi ini sebelumnya. Namun, Wang Dong berbeda darinya. Dia pernah makan makanan lezat ini di masa lalu, tetapi rasa yang diciptakan oleh Koki keluarganya tidak bisa dibandingkan dengan hidangan yang dimasak oleh kantin akademi. Begitu mereka selesai makan, keduanya langsung merasakan panas tubuh mereka. Ini terutama berlaku untuk perut mereka, gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan perasaan santai yang tak terlukiskan muncul. Benar saja, kamu benar-benar mendapatkan apa yang kamu bayar. Yoi mengikuti mereka sampai ke pintu masuk asrama. Sebelum pergi, dia meletakkan tangannya di bahu Huo Yuhao dan berbisik, karena kamu tidak dilahirkan sebagai seorang bangsawan, gunakan kekuatanmu sendiri untuk menjadi satu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Sejak makan sudah dimulai, ekspresinya yang dingin tampak menghilang. Pria tua yang tampaknya menjadi manajer asrama, namun tidak pernah peduli tentang apapun, terus bersandar pada kursi malasnya. Dia sepertinya telah mendengar kata-kata Yoi, dan menggumamkan sesuatu sebagai tanggapan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Setelah Huo Yuhao menyapa lelaki tua itu seperti biasanya, dia kembali ke kamar asramanya bersama dengan Wang Dong. Mereka baru saja selesai makan, tetapi mereka harus berkultivasi untuk sementara waktu. Bagaimanapun, membuang-buang waktu itu memalukan. Selanjutnya, pertandingan sore jelas tidak akan semudah pertandingan pagi. Ketika bel sore berbunyi, babak 16 dari turnamen penilaian mahasiswa baru dimulai secara resmi. Jika dibandingkan dengan pagi hari, jumlah siswa yang bersaing berkurang setengahnya. Begitu mereka menarik undian mereka lagi, para siswa segera menuju area yang ditentukan untuk memulai pertandingan masing-masing. Tata letak area tidak berubah, karena pertandingan ini diadakan pada hari yang sama dengan pertandingan sebelumnya. Namun, hanya 16 medan perang pertama yang digunakan untuk pertandingan. Ada panggung tinggi yang didirikan oleh bagian utara area penilaian. Tahap ini 20 meter di atas tanah, dan didukung oleh 6 pilar logam. Dari tanah, tidak mungkin untuk melihat jumlah orang yang ada di panggung. Namun, ada angka-angka samar di sana, seolah-olah ada orang yang menonton pertandingan mereka. Di sisi lain, jarak 20 meter dari tanah sudah cukup untuk mengabaikan seluruh area penilaian, memungkinkan orang-orang di sana untuk melihat dengan jelas keadaan setiap pertandingan. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak terlambat kali ini.
Sebaliknya, mereka datang ke area penilaian sangat awal untuk mengambil tanah mereka, menyebabkan Xiao Xiao menghela napas lega. Kali ini, mereka ditugaskan ke arena ke-8. Pada saat mereka tiba di arena, tim lain yang telah ditugaskan ke arena ke-8 juga telah tiba. Yang mengherankan Huo Yuhao, lawan mereka semua adalah perempuan. Selain itu, mereka adalah wanita muda yang sangat cantik. Panggung penonton. Yoi diam-diam berdiri di atas panggung, mengamati pertandingan yang akan dimulai. Kelas 1 telah menjadi pemenang terbesar di antara 10 kelas selama turnamen round robin, tetapi beberapa siswa yang kuat telah mulai mengungkapkan potensi dan kekuatan mereka yang sebenarnya ketika turnamen knockout dimulai. Setelah babak 32, hanya 5 tim dari kelas 1 yang tersisa. Meskipun jumlah mereka lebih besar daripada mereka yang berasal dari kelas lain, dominasi mereka tidak lagi jelas. Putaran 32 sangat penting. Guru Yo, apakah kamu mencari tim unggulan kamu? Aku baru saja melihat banyak, dan secara kebetulan, tim unggulan yang kamu pilih kebetulan bertemu dengan tim unggulan dari kelas aku. Mereka ada di sana di arena ke-8. Katakan, siapa yang menurut kamu akan menang? Seorang guru wanita berusia 30 atau lebih tahun telah berjalan ke Yoi, dan berbicara dengan nada geli. Yoi segera memicingkan matanya, MU Jin, apakah kamu berpikir bahwa murid-murid kamu pasti akan menang? Meskipun MU Jin tidak muda, penampilannya pasti bisa digambarkan menggunakan kata-kata muda dan cantik. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Tidak ada yang absolut di dunia ini. Namun, aku pernah mendengar bahwa tidak ada bakat luar biasa dari kelas kamu kali ini. Paling tidak, aku pernah mendengar bahwa kamu tidak memiliki siswa yang di atas peringkat 30. Sayang sekali. Tatapan Yoi berubah dingin. Apakah kamu mencoba memprovokasi aku? Ekspresi tersenyum MU Jin langsung menghilang. Jadi bagaimana jika aku? Apakah kelas 1 kamu tidak memiliki hasil yang baik? Aku ingin melihat berapa banyak siswa yang telah kamu ajar dapat masuk ke 8 besar. Ketika aku melihat bahwa tim unggulan aku dipasangkan dengan tim unggulan kamu, aku merasa sangat senang. Sejak kamu mengusir murid-murid aku bahkan ketika aku dengan pahit meminta kamu untuk tidak melakukannya, ini adalah pertama kalinya aku merasakan hal ini bahagia. Aku pernah mendengar bahwa kamu ingin dipromosikan menjadi guru senior, tetapi ya, kamu mungkin kurang beruntung lagi. Namun, Yoi tidak memperhatikan tampilan memprovokasi MU Jin. Dia mengarahkan pandangannya ke arena di bawahnya, dan mengarahkan pandangannya ke arena ke-8 tempat tim Huo Yuhao berada. Kemudian, dia dengan acuh tak acuh berkata, apakah kamu ingin bertaruh dengan aku? Tujuan MU Jin adalah untuk membuat marah dan mempermalukan Yoi. Dengan demikian, dia tidak ragu untuk menjawab setelah mendengar kata-kata Yoi. Taruhan? Apa yang kamu bertaruh dengan aku? Yoi akhirnya berhenti mengabaikannya. Berbalik, dia berbicara dengan nada serius. Satu tulang jiwa. Apakah kamu berani bertaruh dengan aku? Setelah mendengar kata-kata, tulang jiwa, mata MU Jin tiba-tiba menyusut. Sebuah cincin jiwa sudah merupakan barang yang sangat berharga bagi seorang guru jiwa, karena seorang guru jiwa membutuhkan cincin jiwa untuk dapat menerobos keberadaan yang dikenal sebagai hambatan. Namun, tulang jiwa 100 kali lebih berharga daripada cincin jiwa. Setiap guru jiwa dapat bergabung dengan 6 tulang jiwa, yaitu tulang tengkorak, tulang dada, dan 4 tulang anggota badan. Setiap cincin jiwa bisa memberi 1 jiwa master 1 keterampilan, sedangkan cincin 100.000 tahun bisa memberikan 2 keterampilan. Dengan kata lain, seorang master jiwa biasa yang berhasil mengolah jalannya ke tahap titlet Douluo 9 cincin harus memiliki 9 keterampilan. Di sisi lain, tulang jiwa adalah cerita yang sama sekali berbeda. Setiap tulang jiwa akan memberi jiwa menguasai keterampilan lain, dan secara drastis akan meningkatkan kekuatan bagian tubuh yang ditambahkan. Cincin jiwa adalah benda yang pasti akan dihasilkan oleh makhluk jiwa, tapi itu bukan kasus tulang jiwa, hanya 100.000 tahun jiwa binatang pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Di sisi lain, makhluk jiwa di bawah peringkat 100.000 tahun hanya akan memiliki peluang 1% untuk menghasilkan tulang jiwa. Munculnya tulang jiwa pasti akan menyebabkan perebutan di antara para penguasa jiwa. Ada pepatah di dunia master jiwa, jika seseorang ingin menjadi master jiwa yang luar biasa, dia pasti harus bekerja keras dan meningkatkan kekuatan jiwanya, sambil mendapatkan cincin jiwa yang optimal. Namun, jika seseorang ingin menjadi guru jiwa tingkat puncak dan menjadi ahli sejati di benua Douluo, dia pasti perlu memiliki tulang jiwa. Lebih jauh, seseorang akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki lebih banyak tulang jiwa. Dari sudut pandang lain, tulang jiwa bahkan dapat memiliki efek yang sama seperti pil obat,
karena menyatu dengan tulang jiwa akan meningkatkan kekuatan jiwa seorang tuan jiwa sampai batas tertentu. Pada saat ini, saran Yoi tentang tulang jiwa praktisnya membawa kekayaan untuk bertarung dengan MU Jin. Karena itu, bagaimana mungkin MU Jin tidak heran? Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan Yoi berasal. Jejak penghinaan muncul di sudut mulut Yoi, pergi dari aku jika kamu takut. Aku tidak ingin mencium aroma parfum kamu yang memuakkan itu. Cahaya ganas berkedip melalui mata MU Jin. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti aku menggunakan kata-kata kosong? Jika aku kalah, aku akan memberimu tulang jiwa. Tapi jika kamu kalah, aku ingin Fen Yu menjadikanku alat jiwa pertempuran jarak dekat. Yoi dengan dingin menjawab, aku adalah orang yang bertaruh dengan kamu, bukan dia. Jika aku kalah, aku akan memberimu tulang jiwa. MU Jin punah, aku tidak ingin tulang jiwamu. Aku ingin Fen Yu menjadikan aku alat jiwa pertempuran jarak dekat. Baik, aku akan membalas atas namanya, sebuah suara yang dalam terdengar. Sesosok tinggi telah tiba di sisi Yoi, ini adalah Fen Yu dari Soul Tool Department, yang Yoi bawa Huo Yuhao untuk bertemu di masa lalu. Begitu dia melihat Fen Yu muncul, ekspresi MU Jin segera berubah. Wataknya yang sebelumnya sombong dan provokatif benar-benar hilang, dan wajahnya agak pucat. Dia mengambil sedikit langkah mundur, dan menatap Fen Yu dengan mata agak merah. Kamu bekerja sama dengannya untuk menggertakku. Ekspresi Fen Yu tetap tenang, tapi dia sedikit mengernyitkan alisnya. Kaulah yang tanpa masalah menyebabkan masalah bagi orang lain. Jika kamu ingin bertaruh, datanglah. Jika kamu tidak mau, jangan ganggu Yoi. Adapun hubungan kami hanya rekan kerja, tidak ada yang lain. Aku akan bertaruh. Mengapa aku tidak bertaruh dengannya? Meskipun aku kalah darinya, itu tidak berarti bahwa murid-muridku akan kehilangan miliknya. MU Jin tiba-tiba berbalik, memegang erat-erat pagar dengan tangannya. Sementara itu, matanya yang sudah robek menoleh ke arah arena di dalam area penilaian. Tim Huo Yuhao tidak menyadari bahwa adegan seperti ini telah terjadi di panggung penonton, mereka saat ini benar-benar fokus pada lawan mereka. 3 wanita muda di depan mereka sangat cantik. Mereka mengenakan seragam mahasiswa baru, sama seperti tim Huo Yuhao. Gadis yang berdiri paling atas agak tinggi, dia bahkan sedikit lebih tinggi dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia memiliki rambut emas pendek, dan tampak sangat gesit. Mata birunya yang besar memiliki bulu mata panjang di atasnya, dan ada beberapa bintik-bintik manis di pipinya. Gadis di belakang dan di sebelah kirinya memiliki rambut merah berapi pendek, sementara matanya adalah warna merah yang jarang terlihat. Sepintas, dia tampak agak menyeramkan, tetapi jika kamu mengamatinya dengan cermat, kamu akan melihat bahwa fitur wajahnya sangat luar biasa. Kulitnya putih pucat, tetapi tatapan matanya sangat dingin, dia bahkan sebanding dengan Nyonya Tuayo. Di sisi lain, gadis di sebelah kanan sangat kontras dengan gadis di sebelah kiri. Kepala panjang rambut hijau muda tersampir di bahunya, sementara matanya yang hijau gelap dipenuhi kehangatan. Perasaan lembut yang dipancarkannya menyebabkan seseorang secara tidak sadar merasakan kebutuhan untuk bersikap lembut terhadapnya. Pengawas mengumumkan, kedua belah pihak, masuk ke arena dan perkenalkan dirimu. Keenam orang dari kedua tim secara bersamaan memasuki arena yang luas, dan berdiri di sisi masing-masing. Tim 3 orang Huo Yuhao mempertahankan formasi asli mereka, dengan Wang Dong berdiri di depan, Xiao Xiao di tengah, dan Huo Yuhao di belakang. Namun, ketiga gadis itu sedikit mengubah formasi mereka. Gadis berambut emas yang tadinya berdiri di depan sekarang pindah ke belakang, sementara 2 gadis lainnya secara bersamaan maju untuk melindunginya. Gadis berambut merah itu dengan sombong mengumumkan, kelas 9, Wu Feng. Aku Grandmaster Sistem Soul level 25. Gadis berambut hijau itu meliriknya dengan tatapan menegur di matanya, seolah-olah dia menyalahkannya karena terlalu sombong. Dia bahkan telah mengumumkan peringkat jiwa sendiri. Namun, dia tidak mengubah format pengantar. Kontras antara suara lembutnya dan suara arogan Wu Feng sama besarnya dengan kontras antara penampilan luar mereka. Kelas 9, Nanmen Yuner. Aku Grandmaster Agility System Soul level 24. Suara monoton kemudian terdengar dari belakang, kelas 9, Ning Tian. Aku seorang penilai sistem alat bantu jiwa 31 peringkat. Begitu kata-katanya meninggalkan mulutnya, tim Huo Yuhao langsung terpana. Seorang tetua jiwa peringkat 31? Mereka benar-benar tidak pernah berharap untuk bertemu dengan salah satu dari 3 mahasiswa baru peringkat Soul Elder tepat ketika mereka masuk ke babak 16 besar. Lebih jauh lagi, dia bahkan seorang master alat jiwa tipe bantu.
Harus diketahui bahwa kecepatan kultivasi master jiwa alat umumnya lebih lambat daripada master jiwa pertempuran. Namun, lawan mereka mampu mencapai peringkat 31 dan mendapatkan 3 cincin jiwa pada usia belasan tahun. Ini bukan lagi hanya masalah bakat. Meskipun mereka heran, tim Huo Yuhao tidak lupa untuk memperkenalkan diri. Karena lawan mereka telah memulai perkenalan mereka dengan tuan jiwa tipe serangan mereka, mereka juga melakukannya. Kelas 1, Wang Dong. Aku seorang Grandmaster Assault System Battle Soul nomor 24. Kelas 1, Xiao Xiao. Aku seorang Grandmaster Sistem Kendali peringkat 22 Sistem Kontrol. Huo Yuhao adalah orang terakhir yang memperkenalkan dirinya, kelas 1, Huo Yuhao. Aku seorang Master Sistem Kontrol Pertarungan peringkat 17. Setelah mendengar angka 17, Wu Feng melengkungkan bibirnya dengan sangat jelas, memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya. Wang Dong sedikit menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Wu Feng. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah ada api yang menyala di dalam hatinya ketika dia melihat tatapan menghina Wu Feng. Wu Feng juga merasakan tatapannya. Tatapan mereka bertemu, dan Wu Feng mendengus dingin. Aroma mesiu sudah muncul di antara kedua belah pihak, meskipun pertandingan belum dimulai. Huo Yuhao menepuk bahu Wang Dong, menyebabkan dia menoleh ke belakang. Pandangan mereka bertemu, dan meskipun tidak ada yang dikatakan, mereka berdua tahu apa yang dipikirkan orang lain. Tepat pada saat ini, pengawas berteriak dengan keras, "Cocokkan, mulai!" Kaki Wang Dong mengetuk tanah, menyebabkan dia melepaskan tembakan. Sepasang sayap emasnya yang menyilaukan tiba-tiba membentangkan saat dia maju ke depan. Terlepas dari seberapa percaya diri mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi mengedipkan mata dan diam-diam mengagumi keindahan sepasang sayap brilian Radiant Butterfly Goddess-nya saat mereka mengarahkan mata ke mereka. Demikian juga, Wu Feng menjerit pelan, menyebabkan tubuh halusnya tiba-tiba muncul, gelombang panas yang kuat kemudian melonjak keluar dari tubuhnya, bahkan menyebabkan tangisan lembut naga berdering. Tubuh halus Wu Feng kemudian tiba-tiba menjadi ramping. Ketika dia melompat ke udara, penampilannya tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis dewasa yang berumur 16 atau 17 tahun. Tubuh rampingnya langsung merobek seragamnya, memperlihatkan pakaian ketat di bawahnya. Jelas, dia sudah membuat persiapan. Dia mengenakan setelan kulit yang sangat elastis di dalam, memperlihatkan pahanya yang besar dan halus. Lebih jauh lagi, jas kulitnya seperti baju olahraga yang semakin kecil saat semakin tinggi, menyelimuti dada lembutnya yang menjadi gemuk setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Kilau merah terang berdesir di kulitnya. Satu set sisik naga yang indah mulai muncul di wajahnya dan menyebar ke bawah, mengikuti lengannya hingga mencapai lengan kirinya. Ketika jiwa bela diri Wu Feng, yang juga drakonik, dibandingkan dengan kepemilikan jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon milik Bei Bei, itu jauh lebih lembut. Namun, itu hanya relatif. Aura kuat dari jiwa bela diri peringkat atas melonjak keluar, menyebabkan 2 cincin jiwa kuning langsung bangkit dari kakinya. Sosok Wu Feng tampak ramping dan cantik, tetapi dia memancarkan perasaan yang membuatnya tampak seperti dipenuhi dengan ledakan. Tubuhnya berkedip, dan dia langsung muncul di hadapan Wang Dong. Kemudian, lengan kirinya menyapu ke samping dalam upaya untuk mencambuk tubuh Wang Dong. Menghadapi serangan tirani, Wang Dong tidak melakukan serangan balik dengan keterampilan jiwa. Sebaliknya, tubuhnya setengah berbalik di udara sementara kaki kanannya melesat seperti kilat, bertabrakan dengan lengan kiri Wu Feng. Bang, teredam terdengar, dan tubuh Wang Dong dikirim terbang 5 meter ke belakang. Di sisi lain, Wu Feng terpaksa jatuh ke tanah. Jelas, Wang Dong adalah orang yang menderita kerugian selama konfrontasi awal mereka. Meskipun mereka berdua adalah master jiwa tipe penyerangan, mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Dalam hal kekuatan fisik, Radiant Butterfly Goddess jelas tidak akan dapat mengambil keuntungan dari naga merah. Pada saat yang tepat ini, Nan Menyun bergerak. Saat dia bergerak, tubuhnya seringan bulu, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh gravitasi. Namun, kecepatannya jauh melebihi Wang Dong dan Wu Feng, yang bertarung. Dengan cepat, dia menyeberang beberapa puluh meter dan tiba di depan Xiao Xiao. Sepasang sayap hijau gelap telah muncul di punggung Nan Menyun, tetapi hanya terlihat setelah dia mendekatinya. Sayapnya tidak besar, dan mereka pasti tidak menyilaukan seperti Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Namun, terima kasih sudah menonton video ini di channel Novel Studio 77. Kami berharap kalian menikmati cerita menarik dari novel Soul Land 2. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan konten ini. Kalian juga bisa berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah konten baru. Apakah kalian ingin melihat lebih banyak cerita menarik?
Berikan komentar di bawah dengan saran atau rekomendasi novel yang ingin kalian dengar ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran kalian di channel Novel Studio 77. Kami berharap dapat terus menghadirkan konten yang menghibur dan menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Novel Studio 77. Terima kasih dan sampai jumpa.